Kita masuk ke pembicara kedua. Pembicara kedua adalah Dr. Hesti Lestari, spesialis anak konsultan. Beliau menamatkan dokter umum maupun dokter spesialis anak dari Universitas Samratulangi Manado, kemudian mengambil konsultan tumbuh kembang pediatri sosial di Universitas Indonesia, dan kemudian beliau mengambil doktor ilmu kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Saat ini beliau menjadi dosen atau staf medis di Universitas Samratulangi dan juga pengurus UKK Tumbuh Kembang Pediatri Sosial IDAI. Beliau akan membawakan topik yang tidak kalah menarik dari topik Dr. Fitri tadi, Children's Readiness for School in Growth Development Perspective. Silahkan Dr. Hesti, waktunya sekitar 20 menit. Ya. Terima kasih, Dr. Bernie. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, bagus, Dok. Ya. Maaf, soalnya di Manado hujan keras dari ya, tadi siang. Ya. Ya, saya coba share screen sebentar. Ya. Apakah sudah terlihat, Dr. Bernie? Sudah, tapi belum slideshow. Ya, silahkan. Ini sudah? Belum? Sudah. Sudah ya? Sudah, Dok. Ya, ya, ya. Ya. Baik, terima kasih. Selamat sore para sejawat sekalian. Jadi saya akan memaparkan dalam perspektif tumbuh kembang anak. Adapun objektif dari materi saya adalah pertama untuk mengetahui dan memahami pengertian serta dimensi dari kesiapan sekolah. Yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memengaruhi kesiapan sekolah seorang anak, serta mengetahui upaya apa yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kesiapan sekolah. Jadi tentu saja kita sebagai orang tua juga sudah pernah pasti mengalami anak kita akan pertama kali masuk ke sekolah. Bukan hanya anak yang cemas, orang tua juga cemas menghadapi hari pertama sekolah ini. Ya. Nah, apa sebenarnya kesiapan sekolah itu? Jadi, kesiapan sekolah ini sebenarnya merupakan salah satu tonggak atau milestone perkembangan anak, yaitu pada tahap di mana anak ini siap untuk mengikuti perubahan atau transisi kegiatan dari biasanya dia di rumah saja, sekarang akan ke sekolah. Dan di sekolah, dia akan siap untuk terlibat dalam pengalaman belajar di sekolah. Mengapa kesiapan sekolah ini menjadi perhatian? Banyak pustaka, jurnal-jurnal menyebutkan seorang anak yang siap bersekolah, dia akan lebih mudah beradaptasi, serta dapat mengikuti perubahan transisi kegiatan dari rumah ke sekolah ini dengan lebih mulus, dengan lebih baik. Ada hubungan berbasis bukti yang jelas antara kesiapan sekolah ini dengan keberhasilan akademik serta sosial di kemudian hari. Kejadian mengulang kelas itu lebih tinggi, remaja lebih rendah, tingkat kesehatan saat dewasa lebih baik. Apa saja komponen dari kesiapan sekolah ini? Jadi kesiapan sekolah bukan hanya menyangkut anak saja, tapi ada 3 komponen di dalamnya. Anak yang akan sekolah, yang perlu dipersiapkan dengan sebaiknya. Yang kedua adalah keluarga dan lingkungan terdekat anak. Keluarga dan lingkungan terdekat ini akan menyokong pembelajaran stimulasi dini pada anak, sehingga pada waktunya ini anak akan siap untuk bersekolah. Yang ketiga adalah sekolah. Sekolah yang akan menerima anak yang akan bersekolah yang berasal dari berbagai macam latar belakang. Sekolah ini akan menyiapkan lingkungan optimal untuk anak bisa belajar dengan baik, guru bisa mengajar dengan baik, dan kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung dengan baik. Dimensi kesiapan sekolah ini sebenarnya bukan hanya
kemampuan kognitif seorang anak. Ada 5 dimensi kesiapan sekolah. Yang pertama adalah siap secara sosial emosional. Yang kedua adalah kesehatan fisik dan kesiapan motor, gerak. Yang ketiga adalah kesiapan bahasa dan komunikasi. Yang keempat adalah kesiapan kognitif. Serta yang kelima adalah motivasi dan pendekatan belajar seorang anak. Kesiapan sosial emosional itu, kesiapan sosial khususnya sangat penting karena dia akan membantu anak dalam proses integrasi anak dalam kelas, serta bagaimana seorang anak itu menjadi bagian dari kelompok. Bagaimana cara anak berinteraksi dengan orang lain, teman, guru secara efektif, berperilaku yang bisa diterima oleh orang lain, bisa menghargai orang lain, bekerja sama dalam kelompok. Kematangan emosional itu merupakan salah satu aset penting dalam memulai sekolah, yaitu seperti kemampuan anak untuk memperhatikan, fokus di dalam kelas, tidak mengganggu teman. Kalau terdapat pengulangan, latihan yang berulang, yang terasa monoton, anak tetap bisa mengikuti. Kalau mengalami kegagalan, tidak selalu menangis, serta memiliki rasa percaya diri, serta rasa ingin tahu yang sehat. Jadi kalau anak siap secara sosial emosional, kira-kira ciri-cirinya seperti ini. Yang kedua, kesehatan fisik dan kesiapan motorik. Kesehatan fisik sangat berhubungan dengan kecukupan energi serta kekebalan terhadap penyakit. Anak dengan kondisi kesehatan kronik pasti akan kehilangan waktu sekolah karena dia sering tidak masuk sekolah. Gangguan pendengaran, gangguan penglihatan penting untuk kita deteksi sedini mungkin karena bisa menjadi sumber ketidakmampuan anak untuk belajar. Gangguan pendengaran misalnya kalau ada serumen, obturans, itu gangguan pendengaran yang didapat bisa menjadi sumber di mana anak ini tidak bisa mendengar dengan baik. Gangguan tidur bisa menyebabkan belajar tidak optimal karena mengantuk pada siang hari. Jadi kita juga penting mendeteksi anak-anak yang mengalami gangguan tidur supaya dia bisa belajar dengan lebih optimal. Dan kalau anak ini dilengkapi dengan imunisasi yang lengkap, itu merupakan salah satu bentuk perlindungan anak terhadap penyakit menular, supaya kesehatannya menjadi lebih baik. Anak dengan perkembangan motor kasar yang baik, itu akan bisa mengikuti permainan serta kegiatan fisik yang dilaksanakan bersama teman-teman, sehingga anak juga akan lebih mudah masuk dalam kelompok. Sedangkan keterampilan gerak halus, motor halus itu akan menunjang kemampuan anak untuk memegang pensil serta membuka halaman buku. Kesiapan bahasa dan komunikasi, kita ketahui bahasa itu merupakan dasar dan awal dari proses menulis serta membaca. Ada 2 aspek penting dalam keterampilan berbahasa, yaitu anak ini bisa memahami apa yang dikatakan orang lain, apa yang dikatakan oleh gurunya, apa yang diperintahkan oleh gurunya, dan dia mampu mengkomunikasikan secara verbal dengan cara yang dimengerti orang lain. Apa yang menjadi kebutuhan atau keinginannya, dia mampu sampaikan secara verbal. Maka proses anak ini belajar akan lebih baik dibandingkan dia tidak mampu mengkomunikasikan keinginan atau kebutuhannya secara verbal. Yang keempat adalah kesiapan kognitif. Keterampilan kognitif ini akan sangat bermanfaat bagi anak yang akan memulai sekolah. Anak yang mendapat pengalaman sebelumnya membaca bersama orang tua, dia akan bisa mengetahui bahwa kata itu adalah simbol dari bahasa dan huruf sebenarnya memiliki bunyi. Dia tahu bagaimana cara membuka halaman buku, dan dia diperkaya oleh pengalaman sejak masa kecilnya dengan membaca bersama orang tua. Tadi pembicara pertama sudah banyak menekankan mengenai pentingnya anak itu untuk selalu membaca bukan dari screen, bukan dari layar, tapi penting untuk melihat dari buku, di mana anak bisa melihat gambar, bisa juga mengerti bahwa di situ ada kata yang menjadi simbol dari bahasa.
Anak yang mendapat stimulasi, dia akan memahami hubungan ruang seperti di atas meja, di bawah, di dalam, serta memiliki pengetahuan dasar tentang warna, bentuk, dan aneka hewan. Yang terakhir adalah motivasi dan pendekatan belajar. Anak yang memiliki motivasi belajar yang baik, dia akan sekolah. Tapi memang semua ini ditentukan oleh temperamen dan pengalaman anak sebelumnya. Ada anak yang begitu gembira dan bergairah dalam belajar. Ada yang memulainya dengan berhati-hati. Ada anak yang kreatif, sedangkan ada anak lain yang metodis. Ada yang senang belajar kelompok, ada yang bisanya inginnya belajar sendiri. Jadi berbagai macam motivasi dan pendekatan belajar ini perlu diperhatikan karena ada anak yang lebih bisa memahami pelajarannya dengan metodenya sendiri. Nah, sebenarnya kesiapan sekolah ini sebenarnya merupakan proses yang berkelanjutan dari tumbuh kembang seorang anak. Kalau kita melihat definisi anak, itu adalah sejak janin hingga belum berusia 18 tahun. Di dalam rentang usia yang cukup lebar ini, itu adalah masa anak sekolah, di mana sekitar 6 ke 7 tahun dia akan mulai bersekolah. Tapi ingat, sebelumnya itu ada masa bayi, baduta, balita, yang juga akan ikut menentukan bagaimana seorang anak ini pada masa sekolahnya. Jadi, kesiapan sekolah merupakan hasil pengalaman anak sejak usia dini dan bukan terjadi mendadak pada saat anak berusia tertentu. Wants to play with me anymore. Ya, saya lanjutkan ya. Dan bukan terjadi secara mendadak pada saat anak berusia tertentu, karena perkembangan anak merupakan proses yang berkelanjutan. Jadi, pengalaman dan stimulasi yang diperoleh anak pada usia sebelumnya, khususnya pada saat usia dini, akan menentukan saya lanjutkan ya, maaf. Pengalaman dan stimulasi yang diperoleh anak saat usia sebelumnya atau usia dini itu akan menentukan perkembangan kognitif, keterampilan berbahasa, perkembangan sosial emosional, motivasi belajarnya, kreativitasnya, serta pengetahuan umum anak di kemudian hari. Anak akan siap untuk mulai sekolah ketika ia mencapai tonggak perkembangan yang memungkinkan anak ini untuk bisa bertahan belajar. Tadi gambar dari Schoenkoff ini yang cukup terkenal sudah ditampilkan juga oleh pembicara sebelumnya, Dr. Fitri. Jadi penekanannya adalah pada pada saat usia sekolah 6-7 tahun, kita mengharapkan anak itu sudah memiliki fungsi kognitif yang cukup baik. Akan tetapi, bisa dilihat dari gambar ini, garis yang merah, perkembangan prefrontal cortex khusus yang akan membentuk fungsi kognitif yang baik ini, sebelumnya didahului oleh stimulasi pendengaran, penglihatan, dan sebagainya pada usia yang lebih dini. Jadi, kita tidak bisa begitu saja mengharapkan seorang anak siap untuk bersekolah, tapi kita melupakan perkembangan pada tahap awalnya. Ya. Slide ini juga menekankan pentingnya stimulasi penglihatannya, bicaranya pada usia-usia awal, karena perkembangan korteks otak ini berlangsung dari belakang ke depan, jadi dari occipito ke arah frontal.
Sedangkan di daerah oksipital itu adalah penglihatan, kemudian juga bahasa, baru pada usia yang memungkinkan sekitar 7 tahun itu fungsi eksekutif itu akan berkembang. Karena korteks prefrontal itu akan berkembang pada sekitar usia awal sekolah tersebut. Faktor apa yang berhubungan dengan kesiapan sekolah seorang anak? Tadi pada slide awal sudah saya sebutkan bahwa bukan hanya anak yang akan bersekolah, tapi juga di situ ada keluarga, ada lingkungan, ada sekolahnya. Dari anak sendiri, usia itu akan menentukan kesiapan sekolah seorang anak. Disebutkan juga gender. Ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa anak perempuan lebih siap untuk bersekolah pada usia yang sama dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian ditentukan oleh stimulasi dini yang diterima anak tersebut pada usia sebelum usia sekolah. Dipengaruhi juga oleh kesehatan fisik, tadi salah satu dimensi yang mempengaruhi kesiapan sekolah. Anak yang sehat secara fisik tentu dia akan lebih siap sekolah. Anak prematur disebutkan perlu tetap kita pantau, walaupun disebutkan anak prematur ini mungkin sudah catch up sampai dengan usia 2 tahun, tapi beberapa jurnal menyebutkan tetap perlu kita memantau anak-anak ini juga pada usia sekolah, karena beberapa anak prematur tetap menunjukkan beberapa aspek yang lebih lambat dibandingkan anak yang lahir cukup bulan. Kemudian dari keluarga, itu tentu sosioekonomi dari suatu keluarga itu akan memengaruhi kesiapan sekolah seorang anak. Usia dari orang tua, pendidikan yang dimiliki oleh keluarga, serta pola asuh yang diterapkan dalam keluarga tersebut. Faktor-faktor yang berhubungan dengan dari keluarga ini, itu akan mempengaruhi bagaimana cara keluarga tersebut berinteraksi dengan anaknya, stimulasi yang akan diberikan pada anaknya. Yang terakhir adalah faktor lingkungan. Apakah dalam lingkungan anak itu bertumbuh, terdapat program PAUD yang baik yang bisa diikuti oleh anak? Bagaimana kultur dan budaya di lingkungan sekitar anak? Semuanya ini akan memengaruhi kesiapan sekolah dari seorang anak. Khususnya usia, kita ketahui bahwa penambahan usia itu akan berdampak pada pertumbuhan fisik dan perkembangan mental seorang anak. Kemampuan anak akan berkembang sesuai dengan usia kronologis. Tapi penting untuk diingat bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan seorang anak siap sekolah. Karena tidak semua anak pada umur yang sama memiliki kesiapan sekolah yang sama. Jadi kesiapan sekolah ini harus disiapkan sejak anak masih usia dini. Sehingga pada waktunya anak ini akan siap menghadapi proses belajar mengajar. Ini adalah salah satu bagan bagaimana program anak usia dini akan meningkatkan kesiapan anak untuk sekolah. Jadi, suatu program anak usia dini yang baik itu tidak hanya menyangkut anak saja. Memang untuk segi kognitif anak itu penting, karena itu akan meningkatkan kemampuan dan motivasi anak di sekolah. Tapi juga jangan lupa kita perlu memperhatikan sosial dan emosional, kemampuan sosial dan emosional seorang anak, di mana kemampuan sosial seorang anak itu juga akan meningkatkan, tadi ya salah satu faktor yang dimensi dari kesiapan sekolah, meningkatkan kesiapan anak untuk bisa belajar dengan baik. Kesehatan anak secara fisik penting, dan keluarga yang akan mensupport anak tersebut. Kalau dia memiliki pendidikan yang baik, kesehatan yang baik dari keluarga ini, orang tua, juga akan mensupport anak dalam hal-hal yang bisa mendukung kesiapan sekolah anak.
kesiapan sekolah yang baik nanti akan berdampak pada tingkat pencapaian pendidikan yang lebih baik, kemudian juga tingkat dropout yang lebih rendah, serta akan menurunkan risiko perilaku sosial yang berisiko. Misalnya penggunaan obat dan alkohol, perilaku seksual yang berbahaya pada usia remaja. Jadi, semua dimulai dengan kita memperhatikan seluruh aspek dari seorang anak, bukan hanya kognitifnya saja. Perhatikan juga sosial emosional, kesehatannya, dan keluarga sebagai lingkungan terdekat anak. Ada beberapa contoh program-program yang terpadu untuk meningkatkan kesiapan sekolah. Maksudnya terpadu bukan hanya melulu mengenai anak saja. Contohnya Head Start program, dia selain memantau tumbuh kembang anak, juga memperkuat keluarga sebagai pengasuh anak yang utama. Menyediakan pelayanan nutrisi, kesehatan, dan pendidikan bagi anak, menyediakan jalur komunitas bagi anak dan keluarga, serta melibatkan orang tua dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesehatan anaknya. Ternyata Head Start program ini salah satu program yang cukup berhasil di Amerika. Ya. Nah, sekarang sebagai seorang dokter, apa yang bisa tenaga kesehatan lakukan untuk meningkatkan kesiapan sekolah seorang anak? Dalam prakteknya, sebagai dokter, kita memiliki banyak kesempatan yang bisa memengaruhi meningkatkan kesiapan sekolah seorang anak. Antara lain dengan memastikan kesehatan fisik anak melalui pencegahan dan pengobatan penyakit, memantau nutrisi dan tumbuh kembang anak sejak dini. Jadi itu merupakan kegiatan rutin yang sangat erat kaitannya dengan kesiapan sekolah. Apa saja rekomendasi yang diberikan oleh AAP untuk meningkatkan kesiapan sekolah? Yang pertama adalah optimalisasi kesejahteraan fisik anak melalui kegiatan promotif, preventif, screening nutrisi, dan screening tumbuh kembang. Jadi penting sekali untuk mencegah segala hal buruk dan mempromosikan justru yang kegiatan-kegiatan promotif preventif ini yang sangat berhubungan. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan mental dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mengganggu bonding awal orang tua dan bayi. Jadi, sejak awal kalau ada faktor-faktor yang bisa mengganggu bonding atau kelihatan attachment orang tua dan anak ini kurang baik, kita perlu mengidentifikasinya secara dini. Karena ingat, sosial, mental, emosional ini sangat memengaruhi kesiapan sekolah seorang anak. Meningkatkan peran keluarga dalam pola asuh, serta mencegah kekerasan dan pengabaian anak dalam keluarga. Yang ketiga, mendorong keluarga untuk menstimulasi perkembangan bahasa dan kognitif anak. Jadi perkembangan bahasa tadi amat sangat penting karena seorang anak yang bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru secara verbal, itu dia akan lebih memahami pengajaran yang diberikan. Yang keempat adalah mempromosikan 5R dalam pola asuh anak. Apa saja 5R itu? Yang pertama, reading, membaca bersama anak setiap hari. Jangan lewat layar, tadi sudah disampaikan oleh pembicara pertama. Jadi waktu bersama anak yang berkualitas, baca bersama, mendongeng bersama, rhyming, playing together. Jadi bermain bersama anak, orang tua dan anak ini harus menyediakan waktu yang berkualitas dengan anak. Yang ketiga, rutin. Ciptakan rutinitas dalam keseharian anak menyangkut waktu makan, waktu bermain, dan waktu tidur. Yang keempat adalah reward. Hargai setiap keberhasilan yang ditunjukkan oleh anak. Dan yang R yang terakhir adalah ciptakanlah pola asuh yang baik, yang timbal balik, relationship yang baik dalam pola asuh tersebut. Jadi jangan otoriter, tapi demokratis. Ada timbal balik di situ, resiprokal. Kelima, rekomendasi menyebutkan kita perlu mengidentifikasi
faktor-faktor risiko keterlambatan perkembangan anak dengan menggunakan alat screening perkembangan yang valid. Apa yang dapat digunakan? Orang tua mungkin memiliki buku KIA. Dokter bisa menggunakan SDI DTK, di dalamnya ada KPSP. Gunakanlah alat-alat perkembangan yang ada untuk melakukan screening perkembangan pada anak. Amatilah perilaku anak dan beri perhatian pada kekhawatiran orang tua. Mungkin orang tua sudah mengeluh, jangan kita menegatifkan apa yang dikeluhkan oleh orang tua, misalnya, tapi cek apakah yang disampaikan orang tua itu benar, gali lebih mendalam apa yang mendasari kekhawatiran tersebut. Yang keenam, dianjurkan untuk mempromosikan pendidikan usia dini yang berkualitas, di mana pendidikan usia dini yang berkualitas ini akan menunjang anak ini untuk memiliki dasar kognitif yang lebih baik. Sebagai take home message, kesiapan sekolah merupakan hasil pengalaman anak sejak usia dini dan bukan terjadi secara mendadak. Pengalaman anak saat berusia dini merupakan faktor yang dapat dimodifikasi yang bisa memengaruhi lintasan belajar anak di kemudian hari. Jadi kalau kita melakukan simulasi dini, kita akan bisa membentuk kesiapan anak yang lebih baik. Ada 5 dimensi kesiapan belajar yang harus dipersiapkan secara berkualitas agar anak siap bersekolah, yaitu perkembangan sosial emosional, kesehatan fisik dan kesiapan motor, kemampuan bahasa dan komunikasi, kemampuan kognitif, serta intelektual dan motivasi belajar. Dokter sebagai tenaga kesehatan yang kontak dengan orang tua dan keluarga memiliki kesempatan untuk memengaruhi kesiapan sekolah dengan cara kegiatan promotif dan preventif, stimulasi, dan pemantauan tumbuh kembang sejak dini. Yang terakhir sekali ini adalah sebuah kata-kata istimewa dari Profesor Remy. Sistem sekolah itu sebenarnya seperti sebuah buku cerita yang kita buka pada bagian tengah. Anak pada saat usia bersekolah sudah berumur 5-6 tahun. Tapi apa yang terjadi pada usia sebelumnya dalam kehidupan anak tersebut akan menentukan bagaimana anak ini bisa memasuki atau bisa bersekolah dengan baik. Kalau kita ingin membantu anak ini mencapai potensi yang ada pada anak itu seutuhnya, kita harus memperhatikan apa yang dialami anak ini, apa yang didapat anak ini sebelum usia sekolah tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Maaf Dr. Berdi, mungkin saya juga lewat waktu. Terima kasih.